Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, kelas M2, NIM 2210417659. Saya akan membacakan ringkasan saya tentang pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya, bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Ini mencakup identifikasi produk, menentukan permintaan, dan menentukan harganya, dan memilih saluran distribusi. Ini juga termasuk mengembangkan dan menerapkan strategi promosi. Kotler 2001 mengungkapkan, definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan masuk memuaskan untuk mewujudkan pertukaran kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Menurut Staton 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusi barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik para pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk mengomunikasikan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemandu kepentingannya. Pemasar dengan orientasi konsumen yang lebih kuat dan pendekatan manajemen yang lebih luas untuk menekankan pada perannya dalam mengarahkan barang dan jasa konsumen. Dengan kata lain, pemasaran tidak dipandang sebagai kerja aktual dari fungsi-fungsi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperluas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjual dan di manufaktur, jasa, dan distribusi lainnya, sebagai karyawan retail dan bekerja transportasi, komunikasi, dan lain-lainnya. Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam pertumbuhan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Pemasaran adalah salah satu departemen yang menghasilkan pendapat bagi branding, pembebelan, iklan, publisitas, hubungan masyarakat, penjualan waralaba, penyimpanan, logistik, rantai pasokan, transportasi, dan layanan purna jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan bangsa. Ekonomi adalah simbol status pertumbuhan. Konsep manajemen pemasaran. Meskipun selama beberapa dekade banyak literatur telah berulang-ulang kali menekankan pentingnya mengadopsi filosofi konsep pemasaran. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produk yang tinggi, dan produksi massal, volume produksi yang besar.
Singkatnya, sejumlah pasar barang termurah ini sangat mirip dengan hukum. Saya mengatakan, pasokan menciptakan permintaan sendiri. Jadi, perusahaan memproduksi produk dalam skala besar dan memastikan produk-produk tersebut dengan mudah sedia di mana saja bagi pelanggan. Skala besar produk membantu perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi yang mengarah pada produk mudah dan demikian menarik lebih banyak pelanggan. Secara umum, menerapkan konsep produksi cocok untuk 1. Perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia. 2. Perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli. Ketiga, perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokannya. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis seperti pemasaran, distribusi, penjualan layanan, dan lain-lain agar berhasil. Contoh konsep produksi. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat menggarap konsep produk untuk memberikan produk terbaik pada konsumennya. Produk Apple dianggap kualitas sangat tinggi dengan fitur inovatif dan performa hebat. Pelanggan mengejar produk Apple dan menciptakan daya tarik pemasaran. Keuntungan dan kerugian konsep produk. Keunggulan konsep produk adalah inovasi lebih banyak menggunakan produk karena perusahaan menjamin dan membuat produk yang lebih baik, mengarahkan pada inovasi dan menentukan yang baik pada semua orang. 2. Kualitas adalah fokus utama dari konsep memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat ini bersamaan. 3. Meningkatkan benchmark dan keseluruhan dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovatif yang mencoba memberikan produk terbaik. Kekurangannya adalah 1. Menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi. 2. Pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk, jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda terkecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasar. Pelanggan tersebut bisnis dan kegiatan untuk memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah mengubah kebutuhan batin mereka menjadi pembeli produk Anda melalui motivasi dan persuasi. Konsep penjualan sangat berguna untuk penjual, yaitu asuransi, di mana Anda menemukan segmen target pasar Anda menjelaskan manfaat produk. Tujuan akhirnya adalah menjual barang produk meningkatkan laba bersih. Apa pentingnya pemasaran? Semua elemen berbauran pemasaran saling memenuhi. Mereka menyusun rencana bisnis untuk sebuah perusahaan ada di tangan mereka. Tugas utama pemasaran. 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Membuat sistem informasi pemasaran. 3. Bangun hubungan pelanggan. 4. Bangun merek yang kuat. 5. Menentukan bauran pemasaran. 6. Memberikan nilai. 7. Komunikasi nilai. 8. Ciptakan pertumbuhan jangka panjang. 9. Implementasi dan pengendalian.
Sekian itu dari saya, terima kasih.